Hai sahabat, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Dipastikan kamu akan terima informasi tentang video terbaru dari kami. Shalom! Shalom Keepers dan sahabat Keepers, dimanapun keberadaan sahabat-sahabatku. Saya berdoa pastikan pikiran dan hati sahabat-sahabat itu dengan keadaan baik. Di sesi 5 menit renungan firman Tuhan kali ini bersama dengan saya Hotma Ermanik dari Simalungun Pematang Raya. Nah, sahabat-sahabatku, saya akan membawa kebenaran firman Tuhan dan menceritakan tentang kehidupan seorang pemungut cukai yang tercatat di dalam kitab Matius 9 ayat 9 sampai dengan 13. Oke, sahabat-sahabatku, sebelum itu pernahkah tidak kita berpikir apa arti pemungut cukai? Pemungut cukai adalah mengumpulkan pajak masyarakat, akan tetapi sering sekali profesi pemungut cukai ini dipandang buruk oleh masyarakat dan condong dibenci oleh rakyat. Sebelum itu, kenapa saya menceritakan tentang seorang pemungut cukai? Karena jujur saja saya mendapati sesuatu hal yang baru ketika ada seorang hamba Tuhan menceritakan seorang pemungut cukai ini. Ya, nanti kita sama-sama akan menikmati cerita seorang pemungut cukai. Sebelum itu, waktu Yesus melihat pemungut cukai, lalu Yesus berkata, "Ikutlah aku." Kata "ikutlah aku" dapat saya artikan atau dapat saya jelaskan adalah menjadi seorang murid. Nah, sahabat-sahabatku, kita tahu di dalam kitab mulai dari Perjanjian Baru, kita tahu bahwa murid-murid Yesus adalah sangatlah sedikit, tetapi pengikut-pengikutnya banyak. Jadi saya mau ngajak sahabat-sahabatku yang sedang menonton video ini, jadilah murid Yesus bukan sebagai pengikut. Maka Yesus makan bersama-sama dengan seorang pemungut cukai, orang berdosa, dan juga murid-muridnya. Tetapi orang Farisi bertanya kepada muridnya atau murid Yesus. Orang Farisi berkata, "Mengapa gurumu mau makan bersama dengan orang berdosa?" Lalu Yesus mendengar dan berkata kepadanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Nah, perumpamaan ini adalah perumpamaan yang sangat ditegaskan oleh orang Farisi. Bahkan Yesus mengatakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Seringkali kita ketika kita sakit di dalam jasmani, pilek, batuk, demam, ataupun kita sakit jatuh cinta gitu ya, bisa dikategorikan kita diputus oleh pacar gitu. Seringkali kita mengalami sakit dan tampaknya sakit itu menjadi menyepelekan. Ingat sahabat-sahabatku, ketika sakit di dalam jasmani, kita seringkali pergi ke rumah sakit untuk berobat dan pergi ke dokter. Kenapa? Karena dokterlah yang bisa melihat apa yang kekurangan kita, bahkan yang dapat menyembuhkan kita. Itulah profesi artinya dokter. Di Matius 9 ayat 9 sampai dengan 13 mengatakan bahwa sakit ini adalah bisa dikategorikan sakit karena dosa. Dosa apa yang kita lakukan seringkali di dalam kehidupan kita, baik itu dosa ketergantungan di dalam main gadget, baik itu di dalam pergaulan, baik itu di dalam naungan keluarga yang broken home, baik itu ditolak oleh karena kaum papa dan mama, dan kita seringkali dihina atau dianiaya dan kita tidak dianggap di dalam keluarga. Kita seringkali dihina atau dianiaya dan kita tidak dianggap di dalam keluarga. Sering sekali dosa itu membuat kita semakin terpuruk dan kita mengatakan, "Aku tidak layak hidup di dunia ini." Saya dulu adalah orang yang sakit, saya ditolak oleh keluarga saya tidak menikmati kasih sesungguhnya dari keluarga saya. Tetapi ketika saya mendengar yang namanya Yesus, bahwa hanya Yesus telah jalan satu-satunya menuju keselamatan, tidak ada yang lain, bahkan dukun pun tidak dapat memberikan janji agar kita masuk ke surga. Sadarilah bahwa hidup kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Hidup kita dianugerahkan agar kita dipakai oleh Tuhan. Bahwa hidupmu dapat bermakna di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah sekolahmu, bahkan di tengah-tengah kampusmu. Kita bisa menjadi generasi-generasi yang siap dipakai oleh Tuhan. Ubah cara pikirmu. Ketika kita sudah diselamatkan, selamatkanlah orang lain melalui apa? Melalui Injil. Injil itu apa? Injil adalah kekuatan Allah. Karena melalui Injil, ketika orang-orang mendengar yang namanya Yesus, maka telinga mereka akan semakin dimerdekakan karena pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan manusia. Sahabat-sahabatku, jangan lupa bahwa hidupmu sangat berharga di hadapan Tuhan. Demikianlah 5 menit renungan firman Tuhan kali ini sahabatku. Silakan diisi kolom komentar. Bahkan jikalau ada yang mau sharing, boleh bagikan kontak di dalam kolom komentar tersebut. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan bagikan kepada teman-temannya atau rekan-rekannya yang lain. Ingat, jangan lupa mendukung channel Yayasan Giving Ministry. Tuhan Yesus memberkati.